warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Apandi. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan keempat di kampus Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tugas PPL yang pertama tentang menganalisis kaidah kebahasaan teks biografi dengan model discovery learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap anak-anak untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Siap? Siapa? Siap. Yang saya share di grup WA sudah dibaca link tentang biografi. Sudah dibaca, Pak? Sudah, Pak. Oke, ya. Haikal, silakan pimpin baca doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Haikal sudah memimpin baca doa agar di hari Jumat ini apa yang kita pelajari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah ya, bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita di pagi ini, tujuan pembelajarannya ini saya tampilkan di sini. Nah, kompetensi dasar ya, kemampuan ya yang kalian harus miliki di sini 3.15 menganalisis aspek makna dan kebahasan dalam teks biografi. Kita fokusnya di kebahasan anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah pembelajaran menganalisis unsur kebahasaan teks biografi dengan model pembelajaran discovery learning ya. Jadi kita menganalisis unsur kebahasaan nih, peserta didik mampu menganalisis. Jadi kamu diharapkan mampu menganalisis unsur kebahasan dalam teks biografi dengan benar. Dengan materi unsur kebahasan dan biografi secara umum. Nah, saya yakin apa yang sudah kamu baca ini ada kendala ya, ada masalah atau hal yang perlu kamu tanyakan. Silakan anak-anak yang ingin bertanya. Afi Lena. Ya, silakan Afi. Ya, Pak. Afisena, silakan. Ya, Afisena dari kelas 10 multimedia ingin bertanya, apakah kata ganti yang digunakan dalam teks biografi hanya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal? Iya, memang kata ganti orang tunggal ya yang kita temukan ya. Beda dengan cerpen ya, ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang itu ada 3. Mungkin ada yang bisa menjawab ya. Saya, Pak. Silakan. Saya Muhammad Faris Tawan dari kelas multimedia 3. Ya, benar, hanya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, tidak bisa menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, nanti bisa jadi biografi. Karena biografi menceritakan salah satu tokoh terkenal dan bisa menjadi teladan atau inspirasi untuk yang membacanya. Iya, bagus ya Faris ya. Dia memang menggunakan kata ganti orang ketiga. Karena ini tokohnya diceritakan. Beda dengan, jadi ada biografi, ada autobiografi ya Faris ya. Kalau yang biografi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, dia, iya, ya. Sifatnya faktual ini, riwayat sejarah hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Oke, baik, kita lihat ke sini anak-anak. Ini pengertian biografi, mengingatkan saja ya sebagai bentuk stimulus kalian atau mengingat kembali biografi riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Umumnya biografi ini menampilkan tokoh-tokoh terkenal ya, orang sukses atau orang yang telah berperan besar dalam satu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Itu ya. Nah, ini saya minta tolong dibaca paragraf pertama. Silakan Faujan, walaupun sudah saya share ya, kita bahas secara umum di Google Meet ini. Yang pertama Faujan,
Silakan Fauzan baca. Ya Pak, nama saya Muhammad Handi Dwi Fauzan dari 10 MM3. Biografi B.J. Habibie. Habibie adalah seorang tokoh, panutan, dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di dunia. Terima kasih Pak. Ya lanjut temannya Fikri, silakan Fikri. Ada Fikri. Paragraf kedua. Iya Pak. Ya. Habibie menjadi yatim sejak kematian bapaknya yang meninggal dunia pada 3 sangat cerdas sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Oke, baik. Temennya tadi membaca, kamu jangan sekedar mendengar, tapi dipahami ya terkait dengan awal tokoh ini dilahirkan dari keluarga mana. Jadi ketika temannya baca ya jangan kamu dengar tapi lupa informasinya, dipahami ya. Nah, dari sini nanti ada informasi yang baru yang kamu temukan. Terima kasih Fikri, bacanya bagus, tapi ditingkatkan ya bacanya di rumah. Ya, sering-sering membaca lagi ya. Iya Pak. Ada contohnya ya. Nah yang kata ganti itu di garis bawahi. Silakan dibaca. Jidan. George Saputra, Papua sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berat ketentuannya. Si genius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri meski kini telah sukses. Oke, begitu biasanya dia dipanggil tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Kata ganti orang ketiga. Ada apa aja itu anak-anak bisa dibantu? Ada kata iya, terus yang di garis bawahi ya. Terus kata apa lagi? Pak, si jenius dari Papua. Iya. Ada satu lagi yang mana? Yang di garis Oke, Pak. Iya, pintar ya. Selanjutnya ini banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Ini ada contohnya ya, kata kerja tindakan, belajar, membaca, berjalan, melempar. Ini tindakan ini adalah aktivitas. Kata kerja itu ada yang mental dan ada tindakan. Kalau yang mental itu yang ada di dalam pikiran, melamun gitu. Ini banyak menggunakan yang ketiga adjektiva, kata sifat. Ini bahasa linguistik nih. Jadi dalam teks biografi ini banyak kita menemukan ada sifat karena yang kita pelajari adalah biografi atau riwayat pelajaran hidup seseorang. Nah ini keempat banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Diberi banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental ya dalam rangka penggambaran peran tokoh dimahami, menyetujui, menginspirasi. Bentuknya mental bukannya aktivitas. Misalnya menulis kan beda dengan memahami. Menulis tindakan ya. Kemudian banyak menggunakan kata sambung, konjungsi atau kata depan, preposisi, nomina, kata benda. Ya, ini ada lembar kerja peserta didik ya. Silakan dibaca. Fauzan, baca kembali yang keras Fauzan bacanya. Yang lain pahami ya. Iya Pak, sebentar Pak. Lembar kerja peserta didik. Yang pertama, berikut adalah lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi guna mencapai kompetensi yang diharapkan, yaitu kalian dapat menganalisis unsur kebahasaan teks biografi. Yang kedua, bacalah biografi George Sa, kemudian analisislah unsur kebahasaan sesuai format di tabel. Yang ketiga, pandailah kaidah bahasa yang kamu temukan dengan garis bawah. Kerjakan seperti contoh dengan menggunakan kolom-kolom. Yang keempat, kerjakan secara berkelompok dan berdiskusilah. Yang kelima, melaporkan hasil pada buku tugas. Yang terakhir, keenam, tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Oke, baik. Nah, dari mana teksnya? Teksnya ini adalah Josa, ya. Ini Josa ini adalah putra asli Papua. Nah, ini nanti formatnya kamu tulis seperti ini ya, per paragraf ya. Jadi kamu tulis paragrafnya, kemudian di sini analisis
unsur kebahasaannya. Yang tadi 6 itu ya ada kata ganti. Nah, yang ini di garis bawahi. Nah, sekarang kamu buat, saya tunggu berapa menit ya? 7 menit ya. Saya tunggu 7 menit. Sekarang jam 9.48 manfaatkan kesempatan yang ada. Kamu bisa Google Meet bareng sambil mengerjakan PowerPoint. Usahakan kamu buatnya di PowerPoint ya. Nanti kamu bisa tampilkan di Google Meet ini ya. Nanti presentasikan, kita adakan diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haikal Hanif. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kali ini saya akan membacakan nama anggota dari kelompok 3 dulu. Yang pertama ada Ade Wulandari. Yang kedua saya sendiri Haikal Hanif. 3 ada Maya Sanur Aziza. 4 ada Muhammad Faris Setiawan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Ade dan Maya. Geografi Septinus Geodesa. Septinus Geodesa, ia dikenal sebagai sang jenius dari Papua, salah satu mutiara dari Papua. Septinus Geodesa lahir di Manokwari pada 22 September 1986. Kata ganti yang digunakan adalah ia, nya adalah dan dia. B. Kata ganti kerja tindakan antara lain berpindah-pindah. Yang C. Kata kerja deskriptif. Yang D. Kerja pasif bukannya. Yang E. Kata kerja yang menyatakan hubungan waktu pada. Sekian kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sih jawaban dari kelompoknya Haikal. Kata ganti yang digunakan ianya dan dia. Kata kerja tindakan, aktivitas berpindah-pindah ya. Kemudian kata kerja deskriptif tidak ada ya. Kata kerja pasif ditemukan. Kata kerja pasif contohnya. Ada lagi kelompok yang presentasi? Saya kelompok Haikal kelompok 3 ya. Silakan kelompok 1. Debbie, dibaca Debbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Debbie Febrianti, Imelda Rahmadini, Kenia Maharatio Miatani, dan Lindi Sastia. Georgesa Formula. Ia dikenal sebagai sang jenius dari Papua. Ia lahir di Manokwari pada 22 September 1986. Sejak kecil, sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Analisis kata ganti. Kata ganti yang digunakan adalah ia, nya, dan dia. Kata kerja tindakan antara lain berpindah-pindah. Yang C, kata kerja pasif. Kata kerja pasif dikenal, ditemukannya. Yang D, kata adjektiva. Kata adjektiva tidak ada. E, kata sambung yang menyatakan hubungan waktu pada. F, kata kerja mental. Kerja mental tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 bagus, luar biasa. Kata ganti sama tadi ya. Kata kerja pasif dikenal dan ditemukan nih ada yang ditambah 1 tadi kelompoknya sebelum ini ada 1. Kata sambung ada, kata kerja berpindah-pindah sama. Kata adjektiva tidak ditemukan, kata mental juga tidak ditemukan. Baik ya. Saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kamu terhadap materi yang kita pelajari, gitu ya. Adek, ada adek? Adek, unsur apa saja yang ada dalam
teks biografi, unsur kebahasan teks biografi ada apa saja? Coba, Anade. Saya, Ya. Pak. Ya, silakan. Menggunakan pronomina, Pak, yaitu kata kerja tindakan, kata adjektiva, kata kerja pasif, kata kerja mental, kata sambung, kata depan, atau nomina yang berurutan waktu. Iya, hebat ya. Nah, satu saya rasa cukup. Yang lain untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang apresiasi puisi, ya. Jadi di dalam apresiasi puisi nanti kamu mencari bisa struktur batin, fisik, maka dibaca terlebih dahulu. Haikal pimpin baca doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar semua materi yang telah diberikan masuk ke otak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya tutup ya kegiatan pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.